Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau ngejelasin resume dari modul ke-6 yang berjudul Proteksi dan Pertukaran Informasi Kesehatan. Jadi sebelum kalian mulai ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi ini resume modul 6, Proteksi dan Pertukaran Informasi Kesehatan. Privasi dan data kesehatan. Privasi merupakan kebebasan untuk memilih informasi apa yang dibagikan atau tidak dibagikan kepada pihak lain. Badan Legislatif memilih untuk memberlakukan undang-undang yang melarang pengungkapan informasi secara paksa untuk melindungi privasi individu. Kewajiban kerahasiaan diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan atau HIPAA, dengan melarang penyedia layanan kesehatan untuk mengungkapkan informasi kesehatan yang dilindungi kepada media tanpa izin pasien. Data kesehatan merupakan informasi yang paling sensitif dan kritikal yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Data yang dianggap sensitif menurut undang-undang seringkali berupa data kesehatan mental dan perilaku, data penyakit menular, informasi genetik, dan penyakit menular seksual. Selanjutnya, keamanan informasi. Keamanan terdiri dari perlindungan yang mencegah penggunaan dan pengungkapan informasi yang tidak tepat. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi. Saat ini, tidak ada satupun industri yang terbebas dari hambatan, tantangan, ancaman, serta gangguan pada sistem jaringan komputer. Pengguna TIK di bidang kesehatan meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesinambungan pelayanan kesehatan. Namun, terdapat juga ancaman terhadap data yang dipertukarkan dan disimpan secara digital. Salah satu ancaman terbesar yaitu cyber security. Ancaman cyber. Ancaman cyber dalam industri kesehatan mendeskripsikan bahwa terjadi kebocoran data EMR pasien yang melibatkan kurang lebih 113 juta pasien di Amerika Serikat, dan penyebab paling tingginya adalah disebabkan karena hacking. Industri kesehatan telah menjadi target utama dari serangan cyber. Hal ini disebabkan karena data kesehatan bernilai ekonomis, rendahnya kepedulian, serta lambannya adopsi sistem keamanan dan terbatasnya regulasi. Oleh karena itu, WHO mendorong kepada setiap negara untuk memobilisasi kerjasama lintas sektor dalam mengadopsi norma dan standar e-kesehatan. Evaluasi prinsip-prinsip cost-effectiveness dalam e-kesehatan untuk menjamin mutu, etika, dan keamanan dengan tetap mengedepankan kerahasiaan, privasi, equity, dan equality. Organisasi yang memproses informasi kesehatan, termasuk informasi kesehatan pribadi, harus memiliki kebijakan tertulis tentang keamanan informasi kesehatan yang disetujui oleh manajemen, dipublikasikan dan kemudian disampaikan kepada semua karyawan, serta pihak eksternal yang relevan. Kebijakan keamanan informasi kesehatan. Kebijakan atau pengaturan keamanan informasi kesehatan secara umum sudah ada UU, PP, Permenkes, serta Kepmenkes. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan tentang keterbukaan informasi publik. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014. Yang keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang elektronik kesehatan. Rujukan standar sebagian sudah ada yang mengacu pada standar nasional atau SNI, internasional atau ISO, serta HIPAA. Risiko yang muncul dalam keamanan sistem informasi. Yang pertama ada ancaman, yaitu aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem, yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari 3 hal utama, yaitu yang pertama ada ancaman alam seperti banjir, gempa bumi, longsor, tsunami, dan lain-lain. Yang kedua ada ancaman manusia seperti hacking, kriminal, pencurian, peledakan, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada ancaman lingkungan seperti penurunan tegangan listrik, polusi, bocor, dan lain-lain. Yang kedua ada kelemahan atau vulnerability, yaitu cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Cacat sistem ini bisa terjadi pada prosedur, peralatan maupun perangkat lunak yang dimiliki. Selanjutnya ada 3 pendekatan keamanan sistem informasi. Yang pertama, pendekatan preventif.
yaitu bersifat mencegah dari kemungkinan terjadinya ancaman dan kelemahan. Yang kedua ada pendekatan detektif, bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan, serta proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal. Dan yang ketiga ada pendekatan korektif, bersifat mengkoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang untuk dikendalikan dalam keadaan normal. Selanjutnya ada fitur keamanan dalam rekam kesehatan berbasis komputer. Yang pertama ada autentifikasi, yaitu berkaitan dengan penjaminan atau pemastian terhadap identitas suatu objek atau subjek. Yang kedua ada otorisasi, berkaitan dengan pengesahan hak yang meliputi pengesahan akses berdasarkan hak akses. Yang ketiga ada integritas, yaitu informasi yang tersedia hanya diubah atau diolah untuk kebutuhan tertentu dan oleh pengguna tertentu yang berhak. Dan yang keempat ada penelusuran jejak, memastikan bahwa data pasien aman, terjaga kerahasiaannya, dan dapat dilacak jika terjadi akses atau perubahan yang tidak sah. Yang kelima ada pemulihan pasca bencana, memastikan kelangsungan akses terhadap data kesehatan meskipun terjadi bencana fisik atau digital. Yang keenam ada penyimpanan dan transmisi data yang aman, melindungi data pasien dari ancaman seperti akses tidak sah, pencurian, dan manipulasi. Terdapat 4 prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh berkas rekam kesehatan agar dapat diterima sebagai bukti atau catatan fakta, yaitu yang pertama didokumentasikan sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku, yang kedua disimpan sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku, yang ketiga dibuat pada saat atau segera setelah pelayanan diberikan, dan yang terakhir dibuat oleh petugas kesehatan yang berwenang, memiliki hak, pengetahuan, dan kemampuan sesuai standar dalam tugasnya. Selanjutnya, keamanan dari rekam kesehatan berbasis komputer tidak lepas dari dua aspek yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ada privacy, mengandung makna penjagaan keamanan berkas dari pelepasan informasi yang tidak semestinya. Dan yang kedua, security, mengandung makna penjagaan berkas dari kerusakan, pengubahan data yang tidak sah, dan gangguan akses. Contoh kasus dari jurnal, saya mengambil kasus kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021. Pada tahun 2021, BPJS Kesehatan mengalami insiden kebocoran data yang signifikan, di mana data pribadi 279 juta penduduk Indonesia bocor dan diperjualbelikan di forum hacker. Temuan menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem keamanan IT dan kurangnya monitoring berkelanjutan berkontribusi terhadap kebocoran data tersebut. Kerentanan mendasar yang menyebabkan insiden ini terutama berasal dari kekurangan dalam penerapan kerangka keamanan siber BPJS Kesehatan. Aspek teknis terperinci mengenai pelanggaran ini tidak diungkapkan secara luas, tetapi dianggap melibatkan penyimpangan dalam penerapan kontrol akses yang memadai dan enskripsi data. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan eksploitasi kerentanan pada infrastruktur keamanan BPJS Kesehatan. Para peretas berhasil menyusup data menggunakan teknik yang belum diungkapkan secara eksplisit oleh pihak berwenang. Peretas menggunakan metodologi yang mengeksploitasi kerentanan tersebut untuk mengakses dan mengekstrak data dalam jumlah besar. Data yang disusupi meliputi nama, NIK, alamat, nomor telepon, alamat email, dan rincian gaji peserta BPJS Kesehatan. Pada fase ini, BPJS harus mengidentifikasi secara menyeluruh, menilai, memantau, serta melindungi aset penting dari potensi ancaman yang terkait dengan informasi pribadi dan medis. Oke guys, aku rasa cukup dari penjelasan modul ke-6 di video aku kali ini. See you on the next video. Bye guys.